Oke, baik. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Syifa Sylvia Galiani. Kebetulan saya perwakilan dari bidang HR di perusahaan kami. Saat ini saya sedang terhubung dengan klien kami juga, Bapak Bintang Siregar. Apakah Bapak, saya izin mengkonfirmasi sebelumnya, apakah Bapak dapat mendengar suara saya dengan Baik Bu, jelas? sudah jelas suaranya. Jadi adapun kenapa kita mengadakan pertemuan ini dikarenakan perusahaan kami akan membahas mengenai pemotongan gaji dikarenakan beberapa bulan ini atau triwulan ini perusahaan sedang mengalami penurunan daripada pendapatan. Sehingga di sini kami akan berdiskusi mengenai pemotongan gaji tersebut. Mungkin akan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Benar ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi angka kas kita ini menunjukkan kita itu butuh penghematan sekitar 12% dari total beban gaji agar operasional tetap aman nih, sampai pendapatan kita pulih. Nah, solusi yang kami tawarkan adanya pemotongan perlahan, misal 8-10% untuk level menengah ke atas dan tidak lebih dari 5% untuk penghasilan yang lebih rendah. Nah, kemudian kami ingin juga menjaga tunjangan tetap berjalan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kami juga ingin menjamin tidak adanya PHK selama periode pengurangan atas nama kesepakatan ini ditepati bersama. Tujuan kita ini jangka pendek, menjaga cash flow dan jangka panjang mempertahankan pekerjaan semua. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Ibu. Kami mungkin dari pekerja sangat memahami kondisi perusahaan bagaimana, terutama tentang penurunan dari pendapatan secara keseluruhan. Namun yang Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwasannya negara kita ini sedang mengalami inflasi. Dengan pemotongan gaji ini kami khawatir akan daya beli. Baik, mungkin saya pribadi, saya punya keluarga, kami takut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Juga pemotongan tersebut berdampak sangat besar, terutama bagi yang pemasukannya pas-pasan. Demikian Bapak Ibu. Nah, benar Bapak Ibu. Kami juga mau supaya ada batasan yang tegas. Misalnya maksimal 5% untuk karyawan bergaji rendah dan kompensasi non-moneter jika ada pemotongan. Misalnya seperti cuti ekstra, fleksibilitas kerja, atau program pelatihan. Nah, sebenarnya yang paling penting itu jaminan tidak ada PHK. Karena kalau ada pemotongan gaji, karyawan sebenarnya juga butuh transparansi dari laporan keuangan. Nah, jadi dari transparansi laporan keuangan itu supaya bisa nanti dipercaya untuk keberlangsungan jaminan itu tadi. Begitu. Hmm. Setelah itu soal bonus tahunan. Banyak keluarga bergantung pada itu. Kami minta skema yang dipertahankan setidaknya sebagian bonus, sebagian kompensasi kalau pemotongan jalan gitu. Nah, oke. Sebelum kita lanjuti, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Dengar Pak Sultan. Oke, oke. Nah, jadi kami udah mendengar dari sisi dari Bapak dan Ibu, dengar masukan dan kepentingan yang kalian butuhkan gitu. Jadi kami udah mendapatkan inti-inti. Udah saya rumuskan. Yang pertama, mempertahankan daya beli karyawan, benar. Yang kedua, jaminan tanpa PHK. Yang ketiga, transparansi. Dan yang keempat, adanya kompensasi non-moneter atau alternatif bonus. Betul nggak, Bapak dan Ibu sekalian? Benar Pak. Benar, Bapak. Nah, Bapak dan Ibu, jadi jika fokusnya pada menjaga daya beli dan keamanan kerja, bagaimana kalau kami menawarkan pemotongan yang progresif? Nah, jadi level penghasilan rendah kita buat 3-5%, sedangkan menengah 7% dan atas 10%. Nah, sebagai kompensasi, perusahaan skema tunjangan kebutuhan dasar yang sementara. Nah, kita juga setuju nih buka laporan ringkas triwulanan ke
para perwakilan rakyat. Baik, Bapak Ibu. Mungkin tawaran-tawaran yang Bapak Ibu telah sampaikan ini memiliki kemajuan. Tapi Bapak Ibu, kami juga meminta jaminan tertulis nih tentang yang pertama durasi pemotongan, misalnya itu dalam jangka 6 bulan. Yang kedua ada review bulanan, dan yang ketiga ada klausul pembalikan bila pendapatan pulih, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu mengenai bonus, kami tidak ingin dihapus total. Bagaimana juga kalau misalnya bonus bonus dipangkas proporsional, misalnya 50% dibayarkan sekarang, 50% disimpan dalam recovery bonus yang dikeluarkan jika pendapatan kembali ke 10 level gitu. Kami bisa setuju pada durasi 6 bulan dengan review bulanan. Untuk bonus, ide recovery bonus masuk akal, tapi butuh angka pemicu. Kami usulkan, jika pendapatan kembali 90% dari baseline, recovery bonus dibayarkan saja. Sebenarnya Bapak Ibu, saya ini sangat meminta untuk transparansi laporan keuangan itu. Karena apa? Karena kami sangat-sangat butuh akses ke ringkasan laporan keuangan internal tiap bulan yang nantinya akan kami eh, kasih kepada perwakilan. Bukan hanya seluruh dokumen, cukup hanya ringkasan saja yang dapat menjelaskan keputusan nantinya. Begitu. Oke. Mungkin saran yang dipertimbangkan oleh Bapak William itu bisa ya kita CC. Kita bakalan setuju untuk menyediakan mungkin ringkasan triwulan, dan mungkin untuk review bulanan mungkin akan diberikan via pertemuan ya, antara pihak manajemen kami dan juga perwakilan daripada Bapak dan Ibu mungkin. Oke, baik. Jadi setelah kita mendengar dari masing-masing pihak, kita dapat kesepakatan sementara. Yang pertama itu adanya pemotongan sementara 3-5% untuk gaji rendah, 7% untuk menengah, 10% untuk level atas. Nah, yang kedua, durasi 6 bulan dengan review bulanan. Yang ketiga, tidak ada PHK selama periode ini. Yang keempat adalah ringkasan laporan diserahkan tiap bulan ke perwakilan. Nah, untuk bonus sendiri ini dibayarkan 50% sekarang, 50% sebagai recovery bonus jika pendapatan pulih ke 90% baseline ya. Benar ya Bapak dan Ibu sekalian? Benar, Bapak. Mungkin kami rasa kesepakatan ini dicatatkan secara poin per poin, kemudian dituangkan di dalam hitam di atas putih yang kita tanda tangani secara bersama-sama oleh kedua belah pihak sebelum nanti diimplementasikan dan dilaksanakan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih ya untuk diskusi yang sangat baik. Jadi kita bakal susun nih draft perjanjian dan notulennya hari ini, lalu bakal dikirim ke salah satu perwakilan PK untuk finalisasi di hari kerja berikutnya. Nah, jadi kalau semua setuju, kita tinggal menunggu implementasi dari penandatanganan tersebut saja. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami berharap manajemen dijalankan transparansi seperti yang dijanjikan Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa ya di pertemuan review kita pertama ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak.